Alright, mempersiapkan alat untuk bisa menghasilkan uang di internet hanya membutuhkan waktu 10 menit saja. So ikuti konten video gue kali ini, dan semoga lo orang semua terinspirasi dan terpacu semangatnya untuk bisa menghasilkan uang juga di internet sama seperti yang gue lakukan sekarang. Gue adalah full time blogger. Jadi aktivitas keseharian gue itu hanya ngeblog, ngebuat artikel untuk blog gue gitu. Gue nggak ada aktivitas lain seperti kerja di PT-PT atau kerjaan sampingan seperti itu. Jadi gue ngasihin uang itu hanya melalui blog gue, ngasihin uang dari blog gue di internet. Makanya gue disebut full time blogger. Jadi di video kali ini gue mau ngajak lo ngebuat blog, ya kurang lebih hanya membutuhkan waktu 10 menit saja untuk lo menyiapkan blog lo untuk bisa ngasilin uang di internet. Si blog lo itu tadi. Jadi yang pertama lo harus siapkan adalah pastinya blog lo, ya. Lo tinggal cari aja di Google, di pencarian Google lo, ya, blogspot atau blogger, kata kuncinya terserah apa saja, nanti bakal muncul blog seperti ini atau blogger miliknya Google gitu ya. Terus lo klik, lo tinggal buat blog seperti itu. Tinggal lo buat yang namanya blog baru. Apakah cuma bisa di komputer bang? Enggak, di HP juga bisa. Bahkan pertama kali gue ngebuat blog itu dari HP. Gue punya tampilannya. Gue kemarin buat short video di sini. Ini tampilan blog dari handphone, dari Android ya. Nah seperti ini tampilannya. Semua bisa, mau dari PC, mau dari Android lo ya. Semua itu bisa dan nggak ada keharusan lo ngebuat blog dari PC, itu enggak seperti itu. Setelah lo ngebuat blog ya, lo ngebuat blog. Di sini gue kan punya blog baru dengan belum ada kontennya seperti itu, tampilannya seperti ini. Lo belum ada kontennya, lo bisa langsung saja ngebuat konten atau memposting yang namanya artikel. Di sini gue saranin lo memposting 1 sampai 15 artikel. Dan 1 sampai 15 itu maksimal, 1 sampai 10 juga boleh gitu ya. Minimal ya, maksud gue 1 sampai 15 artikel itu minimal. 1 sampai 10 juga nggak apa-apa. Dan gue saranin artikel itu adalah artikel tentang keuangan. Maksudnya adalah artikel yang ngebahas cara menghasilkan uang di internet, cara menghasilkan uang di aplikasi, cara menghasilkan uang bla 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 gitu, atau pinjaman online segala macam. Itu gue saranin banget lo ngebuat artikel seperti itu dulu ya, 1 sampai 15 atau 1 sampai 10 artikel. Setelah itu, setelah lo mempost artikel lo di blog lo, setelah lo siapin tadi 1 sampai 10 artikel lo ngebahas tentang keuangan, jangan lupa lo harus mempercantik blog lo. Maksudnya mempercantik blog lo itu adalah mempercantik tampilan blog lo. Itu maksudnya adalah contohnya seperti ini ya. Kita lihat ini blog tadi yang gue buat baru. Di sini adalah tampilan blognya. Ini template atau tema blognya. Sangat-sangat tidak menarik ya. Jadi buat lo nih ya, nantinya setelah ngebuat blog baru itu, setelah lo ngebuat artikel itu tadi, lo percantik tampilan blog lo, mempercantik tampilan blog lo dengan itu namanya tadi memberikan tema atau template yang bagus gitu ya, yang good untuk blog lo. Karena itu ntar berpengaruh di mata Google ya, dimana nanti blog lo mendapatkan nilai speed yang bagus juga. Maksudnya speed tuh kecepatan loading blog lo. Semakin cepat kecepatan loading blog lo, semakin baik di mata Google, karena Google menilai pembaca lo nanti semakin kayak mana ya, kayak nyaman gitu kan ngelihat blog lo, loadingnya cepat, ngebaca artikel cepat, loading gambar lo cepat, seperti itu. User experience-nya bagus gitu ya, kepuasan user lo itu bagus, dan itu benar-benar dinilai oleh Google. Makanya lo harus nyari template atau mengubah template lo dengan template yang bagus. Untuk mencari template tuh gampang banget, lo bisa cari saja di Google tuh, banyak dengan kata kunci download template blogger gratis tuh banyak banget. Atau lo juga bisa beli dengan uang gitu, blog template premium juga silakan saja seperti itu. Nah kalau untuk blog gue yang ini, templatenya seperti ini. Nah ini template atau tampilannya kan, putih terus hitam dengan perpaduan hitam putih gini. Jadi gue berpikir enak gitu dilihatnya, tampilannya bersih gitu, dan loadingnya pun cepat gitu. Untuk ngeload banyak gambar dan iklan juga nggak terlalu lama seperti itu kan. Ini kan gambar semua tapi cepat gitu di loadingnya, dan ini penting di mata Google seperti itu. Jadi tadi itu ya, lo publish artikel, setelah itu lo percantik blog lo dengan mengganti template-nya atau tema dari blog lo tersebut ya.
Langkah selanjutnya, lo sudah post artikel, lo sudah mempercantik blog lo, mengubah template, menambah navigasi, menambah navigasi seperti disclaimer, privasi policy, bla bla seperti itu, sitemap, bla bla gitu. Dan juga jangan lupa blog lo sudah sudah lo post atau sudah lo publish ke Google Search Console namanya, biar nanti blog lo itu cepat diindeks sama Google, biar blog lo cepat masuk ke pencarian Google Search Console. Nah ini ya, Google Search Console. Jadi misalkan lo ngebuat blog pakai email A gitu, lo tinggal login Google Search Console lo pakai email A lo tadi, maka otomatis nanti blog lo yang di email A tadi langsung terbaca di sini. Tinggal lo daftarkan langsung terbaca karena email lo pemilik si blog A itu tadi, atau email A lo tadi pemilik si blog itu tadi yang lo buat. Jadi gampang banget, lo tinggal daftarkan sitemap di Google Search Console blog lo itu tadi biar cepat diindeks sama si Google ya. Jadi email A lo ngebuat si blog ini, terus lo buka Google Search Console lo pakai email A itu tadi, maka otomatis blog ini sudah ada di Google Search Console lo. Tinggal lo daftarkan saja domain blog lo itu tadi ya, untuk awalannya di si Google Search Console. Ini contohnya seperti ini. Tambahkan properti. Nah di sini lo kaitkan atau lo tuliskan nama blog lo yang lo buat itu tadi ya. Oke, sampai di situ dulu untuk Google Search Console. Kita lanjut, balik lagi. Tadi sudah lo post artikel, sudah lo percantik blog lo, sudah lo daftarkan ke Google Search Console. Selanjutnya adalah lo daftarkan blog lo ke Google AdSense. Di Google AdSense tuh gampang banget. Lo tinggal selesai. Lo login atau lo daftar ke Google AdSense menggunakan email lo yang ngebuat blog itu tadi, nggak apa-apa. Lo daftar, setelah itu lo langsung daftarkan blog lo itu tadi yang lo buat. Di situ nanti ada keterangannya ya. Misalkan kita mulai. Bahkan sekarang Google AdSense ya, pakai mana ya? Gue pakai contoh saja di sini ya. Nah di sini daftar, lo tuliskan nama situs lo atau blog yang sudah lo buat, atau saya belum punya situs, lo bisa. Jadi lo bisa daftar ke AdSense kalau lo belum punya situs pun nggak apa-apa, atau lo belum punya blog pun bisa gitu. Silakan saja kalau mau lo pilih negara, lo pilih Indonesia seperti itu. Bla 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 catatan. Saya belum punya situs ya. Anggap saja kalau lo sudah punya situs, langsung kaitkan saja atau langsung lo tulis namanya di sini. And mulai gunakan AdSense seperti itu. Dan selesai. Jadi deh, AdSense lo sudah ada AdSense-nya, tapi belum bisa menghasilkan uang. Untuk mulai menghasilkan uang, lo harus tambahkan situs itu tadi. Tetap. Jadi lo tulis nama situs lo atau URL blog lo di sini. Blog lo itu apa namanya? jujujubgg.com kah atau apa, terserah lah, seperti itu. Lo tulis di sini URL blog lo ya. Tadi ini URL blog lo kan? Ini contoh saja ya, ini contoh saja. Berarti yang ditulis di situ adalah atau yang ditulis di sini adalah ini URL dari blog yang lo buat tadi di sini gitu. Oke, selesai, simpan, tunggu sekitar paling lama itu 2 minggu AdSense mereview blog lo dinilai mereka oke, good, siap, mereka terima blog lo mulai bisa menghasilkan uang dari AdSense. Nah ini contoh AdSense yang sudah siap gitu ya. AdSense gue di sini ada 21 juta dalam sebulan gue ngasilin. Jadi di sini ada bagian-bagian yang belum ada di sini kalau misalkan AdSense lo belum diterima seperti itu ya. Ini bagian kalau lo mau ngambil iklan, ini data situs lo, ada privasi dan pesan, ada pengoptimalan kalau lo dikasih pengoptimalan, tips pengoptimalan sama AdSense seperti itu. Ada data pembayaran untuk lo masukin data rekening lo segala macam seperti itu. Dan kalau AdSense lo sudah siap, lo sudah bisa menghasilkan uang dari blog lo melalui iklan AdSense. Ya, kita balik lagi ke blog. Untuk bisa menghasilkan uang dari AdSense lo itu nggak serta-merta lo hanya keterima sama si AdSense saja, tapi lo butuh aksi yang lain, yaitu mendatangkan traffic. Kalau lo mau dapat uang dari AdSense blog lo butuh traffic, blog lo butuh pengunjung, traffic, view, itu penting banget ya. Ada 2 cara yang gue lakukan untuk menghasilkan yang namanya traffic. Yang satu adalah traffic organik dan yang kedua itu adalah traffic
yang gue spam di sosial media. Traffic organik itu contohnya seperti ini. Gue nyari kata kunci Konstantinopel dan gue ketemu artikel orang ini nih, blognya international.kompas.com gitu. Nah, ini kisah perang sejarah penaklukan Konstantinopel. Gue baca artikel ini, berarti gue adalah traffic organiknya si blog ini. Ya, itu satu. Lo bisa melakukan cara itu dengan ngebuat artikel yang bagus, SEO segala macam, bla bla. Silakan saja lo cari tahu sendiri apa itu SEO, bla bla bla. Kalau gue paling sering itu adalah spam traffic, atau gue mencari traffic dengan cara spam. Gue spam ke Pinterest, ke Facebook, ke WeHearIt, ke Twitter segala macamnya seperti itu. Kalau di Facebook lo bisa spam artikel lo, kayak artikel ngasilin uang di blog-blog. Maksud gue di grup-grup Facebook tuh banyak tuh grup-grup Facebook yang grup-grup menghasilkan uang di dunia internet. Nah, itu lo masuk tuh ke grup itu, lo spam artikel lo menghasilkan uang di dunia internet. Silahkan saja, itu bagus banget, cara yang good banget seperti itu. Lo bisa spam artikel lo di Pinterest dengan gambar-gambar yang good, atau lo bisa spam juga di Twitter seperti itu, atau spam di Tumblr juga kayak gue ya. Intinya dua cara gue hanya mencari dari organik atau spam, tapi gue lebih sering mencari traffic dari spam. Akhirnya baru gue atau lo bisa menghasilkan uang dari AdSense blog dengan mendatangkan traffic. Ingat, traffic itu penting banget untuk mulai menghasilkan uang di dunia AdSense seperti itu.